Tips menghindari berbagai macam pertanyaan yang begitu banyak diajukan oleh dosen penguji ketika kita sedang sidang skripsi ataupun sidang tesis. Tetap stay tune di channel saya. Kalau mau tahu caranya, kita bahas. Ini adalah masalah klasikal bagi mahasiswa yang sedang akan maju sidang ya, baik itu sidang skripsi lah maupun sidang tesis. Itu mahasiswa itu selalu berangan-angan bahwa mudah-mudahan dalam sidang saya diberikan kelancaran, kemudian tidak banyak pertanyaan gitu dan cepat selesai gitu. Itu harapannya ya, harapan yang selalu diinginkan oleh semua mahasiswa, termasuk saya juga waktu masih berada di posisi seperti saudara menjadi mahasiswa. Jadi kepingin bahwa jangan sampai banyak pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji waktu itu ya, waktu saya jadi mahasiswa. Nah, adik-adik kalau mau tahu bagaimana caranya kita bisa menghindari ya pertanyaan yang begitu banyak yang biasanya diajukan oleh dosen penguji di dalam sidang skripsi maupun sidang tesis, Anda harus menonton video ini sampai full ya. Bila perlu di-share juga ke teman-temannya yang lain. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dukung terus channel ini ya dengan share lah ke teman-teman yang lain. Nah, kita lanjut. Adik-adik, yang perlu Anda ketahui bahwa dosen itu, apalagi kalau terdapat beberapa dosen penguji ya, mereka itu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, setidaknya ada pertanyaan basic ya, pertanyaan basic. Nah, pertanyaan basic itu Anda bisa lihat di video saya yang sudah ya mungkin sudah lumayan lama lah, yang saya mungkin sudah 1 tahunan lah gitu saya upload di YouTube saya. Anda bisa lihat pertanyaan-pertanyaan basic ya, pertanyaan itu berlaku untuk semua jurusan ya. Itu adalah pertanyaan dasarnya dulu ya. Bagaimana juga cara menjawabnya di video saya sudah saya siapkan juga. Anda bisa cari di koleksi video YouTube saya itu. Nah, tetapi dari pertanyaan basic itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang bukan basic. Nah, tetapi pertanyaan yang bukan basic ini, kalau Anda mengikuti tips ini yang nanti akan saya sebutkan dalam video ini, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Nah, apa saja kah itu? Tips yang pertama itu adalah Anda harus mempersiapkan dengan matang ya. Apa yang harus dipersiapkan? Ya tentunya isi di dalam skripsi maupun tesis saudara itu Anda harus kuasai ya. Jangan sampai, ingat ya, jangan sampai sekali-sekali Anda menggunakan joki di dalam pembuatan skripsi maupun tesis Anda ya. Karena kalau dibuatkan sama joki, wah sudah alamat itu. Dosen itu tahu betul kalau tugas akhir itu dibuatkan oleh si joki ya. Dibuatkan oleh joki ya, yang membuat saudara itu akhirnya tidak memiliki persiapan yang begitu bagus, bahkan tidak menguasai. Karena kenapa demikian? Karena yang tahu tentang isinya itu adalah ya si jokinya ya, bukan Andanya ya. Jadi Anda harus mempersiapkan ini dengan baik sebelum sidang skripsi maupun sidang tesis ya. Teliti kembali setiap materi skripsi yang Anda tulis dan persiapkan presentasi dengan jelas dan mudah dipahami. Ingat, jangan terlalu banyak tulisan di dalam PPT saudara. Itu akan memunculkan banyak pertanyaan. Gitu ya. Kalau Anda memunculkan banyak tulisan di dalam tesis maupun dalam skripsi saudara. Kemudian yang kedua, Anda bisa fokus pada pokok permasalahannya ya. Nah, pokok permasalahannya itu apa? Jadi jangan terlalu banyak membahas detail yang tidak terlalu penting ya. Ingat, ketika Anda menampilkan di sebuah PPT, yang namanya PPT itu kan PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, jadi poin-poin pentingnya aja yang menurut saudara Anda kuasai, Anda tampilkan. Yang tidak Anda kuasai, jangan sekali-sekali Anda tampilkan di situ. Jadi fokus pada pokok permasalahan yang akan diangkat di dalam skripsi tersebut ataupun di dalam tesis tersebut, dan jelaskan dengan singkat dan jelas ya.
Yang ketiga, hindari menggunakan kata-kata atau bahasa yang ambigu. Nah ini, kan kita tahu bahwa dosen-dosen itu kan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan saudara, ya, dosen-dosen penguji. Nah, oleh karena itu, dosen-dosen itu juga memiliki kadang kalau tidak update ya, terutama kalau bahasa, kadang-kadang kan mahasiswa itu menggunakan bahasa gaul ya, tetapi itu tidak ilmiah gitu loh, ya, tidak ilmiah. Jadi bedakan di mana posisi saudara antara apakah saat ini di masyarakat ataupun pada saat di sidang. Nah, itu Anda harus bisa membedakan mana kata atau bahasa yang ambigu. Jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu. Jadi gunakanlah bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh penguji. Jadi hindari menggunakan bahasa-bahasa ambigu dan sulit untuk dipahami. Misalnya, ada istilah-istilah yang mungkin dosen penguji itu belum pernah mendengar sebelumnya, ya. Contohnya misalnya kita seringkali biar keren misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, nah semacam itulah. Itu yang harus Anda hindari, ya. Jangan, kalau Anda merasa bahwa artinya ragu-ragu ya, mungkin dosen saya tidak paham tentang bahasa ini, ya udah nggak usah dipakai gitu, ya. Kemudian yang keempat itu jangan terlalu defensif. Nah, jadi maksudnya apa? Jika ada pertanyaan dari dosen penguji, maka jangan terlalu defensif dalam memberikan jawaban. Hal yang terbaik itu adalah biarkan dosen penguji itu menyelesaikan dulu pertanyaannya, baru Anda menjawab. Nah, di video yang lain, di video saya yang lain, saya juga sudah pernah membahas bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan etika mahasiswa ketika menjawab pertanyaan dosen. Ya, kalau Anda memotong pembicaraan dosen penguji, maka satu, jelas akan terjadi pengurangan penilaian. Karena etika di dalam ujian Anda langgar. Ya, biasanya sebelum kita ujian itu ada aturan-aturan yang dibacakan oleh dosen penguji. Nah, salah itulah etika-etika yang harus saudara pahami di dalam sidang skripsi maupun sidang tesis, ya. Jadi cobalah untuk tetap tenang dan menjawab dengan lugas dan jelas. Yang kelima, itu memberikan penjelasan yang cukup, ya. Usahakan Anda kalau menjelaskan sesuatu itu jelas, cukup, singkat, padat gitu. Jangan terlalu juga singkat juga ya, jangan terlalu singkat dalam memberikan penjelasan. Tetapi jangan juga terlalu panjang lebar gitu. Jadi memberikan penjelasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan dan dari penguji ya. Kemudian yang keenam, jangan ragu meminta klarifikasi. Kalau pertanyaan itu menurut saudara belum jelas, mungkin bahasanya tidak Anda pahami, Anda bisa meminta ke dosen penguji, minta klarifikasi ya, minta klarifikasi apakah bisa dibuat lebih sederhana kalimat pertanyaannya. Minta aja, nggak apa-apa ya. Jadi dosen itu mungkin dengan bahasanya akan memberikan ini ya, memberikan bahasa yang sederhana yang memudahkan nanti saudara untuk memahaminya gitu ya. Jadi kalau kurang jelas, minta untuk dijelaskan kembali pertanyaannya, dibuat sederhana, bukan meminta jawaban ya, tetapi meminta pertanyaan itu dibuat lebih sederhana ya. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi kepada dosen penguji. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah latihan dan latihan. Cuma itu. Ya, latihan dan latihan. Jadi Anda bisa minta tolong ke temannya untuk Anda presentasi di depannya, ya. Kemudian bila perlu Anda mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan basic gitu ya, yang nanti akan ditanyakan oleh teman saudara. Nah, sisanya nanti terserah teman saudara dia mau bertanya seperti apa gitu. Atau Anda juga bisa tampil di depan kaca ya untuk belajar presentasi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.